رسول الله نبي الهدى لا تنساني ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عند كل حرف كتبا ويكتب أبد الآبرين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري: فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبيين masih membicarakan tentang baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat karakter baginda Nabi adalah faqan nabiyyin. Nabi kita itu derajatnya, pangkatnya di sisi Allah melebihi para nabi-nabi. Dari sisi apa? Fi khalqin wa fi khuluqin. Fi khalqin itu dari segi bentuk tubuh, baik itu launun wa syaklun wa ghairuhuma. Jadi seberataan, pintangan melebihi. Kalau bertanding, bahasanya itu kalau bertanding ya, antara nabi-nabi yang lain dibandingkan lawan nabi kita, ada sesamaannya lebih unggul faqan nabiyina. Tapi bukan berarti kita menyambat nang ada unggul itu ada baik. Artinya kalau kembali kita kepada ilmu nahu, isim tafdil itu dua yang sama akan tetapi salah satunya mempunyai kelebihan. Artinya Nabi itu bagus bertahan, akan tetapi ketika dibandingkan maka Nabi kita yang paling bagus. Misalnya ada dua orang perempuan, Aisyah lawan Khadijah, keduanya bumas, kadang-kadang bumas, akan tetapi bila dibandingkan bumas Khadijah daripada Aisyah misalnya. Nah seperti itulah isim tafdil. Faqan nabiyina fi khalqin, dari segi bentuk fisik Nabi. Kalau dalam syarahnya di sini dijelaskan bahkan Nabi Yusuf itu merupakan satu husni nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf yang terkenal masyhur dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah bahwa Nabi Yusuf itu terkenal gemasnya, itu ternyata separuhnya aja daripada kebumasannya Rasulullah. Apa yang membandingkan pintangan kalau dalam Al-Quran itu kisahnya sampai kalau merasa lagi luka tangan ketika mengupas buah, kada terasa lagi melihat takjubnya lawan ciptaan Allah saking bumasnya. Itu Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu separuhnya lagi daripada Nabi kita Muhammad. Fi khalqin wa fi khuluqin, baik dari segi bentuk fisik hatta sampai fi khuluqin, pintangan fisiknya Nabi unggul, pintangan akhlaknya Pak sama, ada lain juga, artinya sempurna nih. Baik jasmani, rohani, si bin Pak paling unggul dibandingkan yang lain. Makanya si bin menjadi Habibullah, terkasih Allah, sayyidnya, petuanannya, sayyidul khalaik, petuanan segala makhluk. Jadi di sini ada para ulama, walam yudanuhu fi ilmi wala karami, dan tidak ada yang memarahi si bin fi ilmin, dari segi ilmu dan dari segi sifat pemurah. Jadi wajar para ulama terkait dua bait di atas
anna min tamamil iman i'tiqadu annahu lam yajtami' fi badanin adamiyyin min al-mahasin adh-dhahirati wal batinati majtama'a fi badanihi. Jadi di antara kesempurnaan iman, hendak iman itu sempurna, yaitu mengiktikadkan dalam hati kita bahwa baginda Nabi kita itu mempunyai kesempurnaan dengan izin Allah Ta'ala juga. Sempurna zahir batin. Sedangkan wakanal anbiya ajmala min ghairihim. Nabi-nabi itu apabila dibandingkan lawan manusia biasa, kan nabi-nabi itu pilihan dibandingkan lawan makhluk-makhluk lainnya, jelas lebih bungas-bungas nabi-nabi daripada kita orang biasa lain nabi. Jelas lebih hebat nabi-nabi daripada kita. Nah, nabi-nabi yang hebat itu ternyata apabila disandingkan lawan Rasul, ada paparakannya lawan Rasulullah. Itu saking hendak kita tuh belajar untuk menggenang Rasul. Kenapa kita tuh tunjuk kalau nang bungas-bungas, nang baik-baik, nang pintar, nang segala hal-hal nang bau harum segalanya, ternyata itu ada pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat daripada Sayyidina Anas, ma ba'athallahu nabiyyan illa husnal wajhi. Nah, Allah Ta'ala itu kadang mengutus seorang nabi melainkan rupanya bungas, rupa bungas. Wa husnul surah, bentuk fisik sama bungas. Ada sekadar bungas saja, artinya bungas lawan fisiknya itu. Kalau bahasa kita tuh ada penggorengan, kuat fisik sidin. Beda lawan yang lain. Ada kalau kisah ketika menggali pandak, menggali pahit. Jadi para sahabat pada mau hancur batu, dapatnya Nabi hancur batu. Artinya apa? Nabi kita itu kuat. Wa qala nabiyukum ahsanahum wajhan wa suratan. Dan Nabi kita, Nabi kalian, wahai umat Nabi Muhammad nih, ahsanahum wajhan wa suratan. Sebaik-baik rupa Nabi kita, sebaik-baik bentuk fisik Nabi kita. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama saking hebatnya Nabi nih, lam yadhhar tamamul husn. Nabi ketika berada di zaman sahabat itu kesempurnaan Nabi baik dari segi fisik ataupun surah itu tidak dizahirkan ditajaliakan Allah secara sempurna. Kenapa? Kalau ditajaliakan secara sempurna, lama pokok a'inus sahabat ilaihi, maka manakala mata daripada mata fisik para sahabat ada sanggup menyandang kehebatan luar biasanya Nabi. Bahkan ada di dalam riwayat mengatakan, aku apabila melihat Rasulullah itu kalah cahaya qamar, cahaya bulan itu kalah lawan baginda Nabi. Saking hendak makannya membayang-bayangkannya itu kayak apa? Nabi itu membayangkannya saking sempurnanya. Walam yudanuhu, lam yuqaribuhu, pada yang memarakinya sidin. Fi ilmin, bagaimana ada orang yang kalau memaraki sidin, sedangkan sidin itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, ilmul awwalin wa ilmul akhirin. Yang mana dalam Al-Quran tersebut berbagai macam bahasa kita, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membuat kita takjub. Ada usaha melihat nabinya, melihat para auliyanya, jadi kita melihat rasa Masya Allah, luar biasa. Dari segi akhlaknya, dari segi karomahnya, dari segi macam-macam bang. Itu hanya wali-wali yang turun, akhlak wali yang tak kisah. Kayak apa akhlak nabinya? Wah, tentu lebih hebat lagi. Fi ilmin, dari segi keilmuan pengetahuan Al-Qur'annya. Wala taramin, dan tidak ada yang membanding Nabi, yang menandingi Nabi dari segi sifat pemurah. Seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa atah. Rasulullah itu tidak pernah diminta kecuali memberi.
kecuali membalik. Seandainya juga telah ada riwayat Nabi tidak pernah mengizinkan. Ini min babil kul. Kalau dalam ilmu mantik namanya min babil kul, artinya hukum mayoritas. Beda dengan babul kulliyah. Kalau babul kulliyah itu seberataan tanpa terkecuali 100%, ada sama sekali. Ada sama sekali. Artinya mayoritasnya 99% pasti Nabi itu membalik. Seandainya ada riwayat yang Nabi itu menolak sesuatu karena ada sesuatu hal, maka itu dianggap hukum Nabi itu illa a'tah, melainkan pasti memberi. Waqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Ada pernah seorang laki-laki meminta kepada Siddiq, ya Nabi minta ini, ternyata diberikan Nabi gonaman, domba atau kambing, yang mana kambingnya itu saking banyaknya jumlahnya itu melingkupi antara dua jabalain, dua bukit, saking banyaknya kan. Lalu ya rajul tadi guling ke kabilahnya, ke tempat asalnya. Ya wahai kaumku, aslimu berislam berataan. Karena aku melihat sesuatu yang luar biasa. Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah takut fakir. Jadi kesimpulan bait ini adalah Allah Ta'ala itu mengumpulkan kepada Nabi kita ma tafarraqa fil anbiya min mahasinis siman. Jadi segala yang terpecah-pecah di nabi-nabi itu ada pada nabi kita. Jadi jangan kita minder lah. Jangan kita minder, dia nggak bisa menghidupkan orang mati. Nabi kita bisa juga. Coba aja kalian baca di kitab Dalail Nubuwah. Di situ banyak mukjizat Nabi. Oh, Nabi yang dia bisa melihat Allah, atau Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Nabi kita Isra Mi'raj. Apalagi alahan lagi pada Nabi Musa, bahasa kita nyata. Artinya Nabi kita ini luar biasanya sudah, tapi mudah-mudahan hati kita ini mau terbuka, sayang lawan Nabi. Nah itu masalahnya. Mungkin banyak segala sesuatu yang menghijab hati kita, akan tetapi dengan sebab belajar ada sedikit barang, ada tagarak hati, mudahan mau katujuh lawan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.